Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share aktivitas aku lagi teman-teman. Semoga kalian tetap semangat ya untuk ngikutin aktivitas dan juga kegiatan aku hari ini. Nah, hari ini tuh aku mau share kegiatan aku tuh dari pagi sampai sore teman-teman ya. Jadi ini tuh ceritanya seharian ini full kegiatan aku gitu ya. Ini seperti biasa, pagi hari aku dahuluin buat ngurusin cucian dulu karena ini tuh memang paling penting banget lah teman-teman didahuluin. Karena nggak tahu kenapa ya teman-teman, kalau misalnya cucian itu belum diselesaikan, itu kayak ada rada-rada kepikiran gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalnya cucian tuh udah kelar gitu ya, nah itu kayak merasa lebih enjoy aja sih gitu, mau ngelakuin aktivitas yang lain-lain. Ada yang samaan nggak sih teman-teman? Cuman ada juga ya, aku tuh misalnya pagi-pagi itu udah muter cucian gitu ya, tapi kadang tuh malah aku dahulin kerjaan yang lain gitu yang aku kerjain. Kadang tuh ya udah gitu ya, siang nanti setelah beres kerjaan aku baru aku bilas gitu. Tapi pagi-pagi tuh udah selesai dicuciin dulu gitu. Kalau ngebilas kan nggak lama gitu ya. Jadi kalau siang pun dibilas tuh ya sore tetap kering karena di sini tuh juga lagi musim yang benar-benar panas banget. Oke, alhamdulillah ini pakaian udah selesai. Aku bilas-bilas, tinggal nunggu dikeringin aja satu ronde lagi. Ini aku mau sikat-sikat dulu nih teman-teman untuk lantai laundry rumahku ya, karena ini tuh udah 3 harian gak aku sikat. Biasanya sih teman-teman aku sikat-sikat kalau habis aku nyuci gitu ya. Cuman memang kalau pas lagi agak ada mager-magernya ya udah kadang suka dibiarin, dan kadang tuh udah kotor, udah kelihatan gitu ya kotornya, baru deh gitu ya aku sikat-sikatin gitu. Nah, tadi tuh aku sikat-sikatin dulu di awal tanpa sabun, baru ini aku kasih sabun ya teman-teman. Karena memang lantai kamar mandi aku ini tuh dia tuh nggak terlalu yang kotor-kotor banget, jadi pakai deterjen juga udah oke lah menurut aku. Tapi sih teman-teman, aku tuh udah berencana juga mau beli yang pembersih lantai kamar mandi yang khusus gitu ya. Karena takutnya kalau pakai deterjen ini lama-lama takut rusak nggak sih teman-teman keramiknya. Kalian yang mungkin selama ini selalu makainya deterjen, boleh dong teman-teman kasih komen ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalau deterjen itu bikin lantai itu cepat rusak apa gimana gitu ya? Atau mungkin emang sebaiknya yang khusus keramik? Boleh tulis di kolom komen. Oke, aku pindahin juga ya untuk mesin cucinya. Ya pindahin sedikit doang sih teman-teman, karena kan laundry rumahku itu kan memang kecil ya ukurannya, minimalis banget. Jadi palingan kalau nggak digeser ke kiri ya ke kanan, palingan gitu-gitu aja terus. Nah, oke, alhamdulillah cucian udah selesai teman-teman. Ini aku langsung aja ngejemur pakaian mumpung cuaca tuh lagi panas gitu ya. Sekarang ini ya teman-teman, kayaknya mau sebanyak apapun cucian kayaknya pasti bakalan pada kering semua sih, karena emang cuaca tuh beneran deh panas banget. Ada sih teman-teman kadang itu yang kayak mendung-mendung gitu ya, terus gemuruh-gemuruh, gerimis-gerimis. Tapi ya itu kayak gitu doang gitu ya, gerimis bentar, mendung bentar, ntar panas gitu-gitu ya. Dan hujan yang bener-bener deras tuh udah lama banget sih nggak ada teman-teman. Kalau untuk pakaian anak-anak teman-teman nggak usah heran ya, pasti kayak selalu banyak, namanya juga bocilnya ada 2, dan di siang hari juga situin kan nggak pakai diapers. Jadi emang setiap hari atau setiap kali aku nyuci pasti selalu banyak teman-teman pakaiannya anak-anak, terutama celana gitu ya. Nah itu tuh sering banget tuh bolak-balik ganti. Kalau baju mah nggak terlalu banyak teman-teman, yang paling sering itu tuh celana ya. Apalagi teman-teman kadang anak-anak tuh habis main dari luar gitu kan, terus celananya itu kan kotor gitu. Nah kadang dia tuh ya udah ngerengek minta diganti gitu. Alhasil ya udah dia bolak-balik dia tuh gantiin celana. Oke, di sini aku lanjut ya. Setelah selesai jemurin pakaian di luar, di sini aku lanjut buat nyuci-nyuci piring teman-teman. Sekarang udah di lewat pertengahan Ramadan ya, udah bentar lagi tuh nggak terasa mau lebaran ya teman-teman, tinggal hitung hari. Tapi aku tuh belum ada teman-teman rencana mau bebikinan tuh belum ada. Nggak tahu sih nanti ya teman-teman apakah aku akan ada bebikinan. Sebenarnya sih pengen gitu ya bebikinan, palingan cuman kayak stick Royco aja, atau yang kayak bebikinan yang memang benar-benar paling disukai aja lah gitu teman-teman. Kalau untuk kue-kue yang lain mungkin nanti aku beli aja deh, karena ya di rumahku juga nggak pernah ada tamu teman-teman kalau lebaran ya. Jadi ya
ya udahlah gitu ya, palingan yang aku bikin yang agak banyak itu yang emang paling kami doyan gitu. Nah itu bikinnya nanti agak banyak, dan itu mungkin bikinnya gotong royong ya seperti biasa barengan sama kakak ipar aku. Kalian gimana teman-teman? Udah di lewat pertengahan puasa ini kalian tuh udah pada berencana bebikinan atau udah pada mulai nyicil-nyicil nih? Dan gimana persiapan lebarannya kalian? Udah mulailah kah kalian itu bersih-bersih rumah untuk menyambut lebaran? Udah mulai ganti-ganti hordeng kah? Atau mungkin yang lain-lain? Boleh ya share di kolom komen juga. Tahun ini teman-teman entah kenapa ya aku kayak ngerasa nggak terlalu ngerasain excited banget gitu ya mau lebaran. Entah kenapa kan, entah karena aku nggak pulang kampung gitu ya, entah karena memang sekarang ini ekonomi tuh lagi nggak yang baik-baik aja gitu ya. Jadi kayak apa ya, nggak terlalu banget lah gitu ya, nggak kayak tahun kemarin itu berasa banget gitu ya, hawa-hawa mau lebaran itu kayak masih pertengahan puasa tuh udah berasa banget gitu. Tapi kalau tahun ini tuh kayak nggak terlalu ada gitu teman-teman. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih, atau cuman aku doang kali ya yang ngerasa kayak gitu? Oke deh teman-teman, di sini aku mau bersih-bersihin dulu ya untuk dapurnya sedikit teman-teman. Ini ya aku nggak ngebersihin dapur ini, yang ngelap-ngelapin itu udah lumayan lama ya, udah semingguan lebih deh kayaknya teman-teman. Karena kan aku sekarang ini kan nggak bikin video itu yang ini ya, yang terlalu sering gitu ya. Kalau sebelumnya kan aku upload sehari 2 kali tuh, aku bikin video itu dalam sehari tuh ya bisa 2 kali bahkan bisa lebih. Tapi kalau sekarang ini kadang aku bikin video tuh ya udah cuman sehari sekali gitu. Bahkan kadang teman-teman dalam sehari kadang aku bikin nggak bikin video gitu ya. Tergantung kalau misalnya ada stoknya beberapa video, aku kadang nggak bikin video, aku istirahat, aku ngedit, aku santai-santai. Pokoknya aku ngerasa banget sih teman-teman, semenjak aku upload video tuh sehari sekali, aku tuh ngerasa lebih banyak waktu istirahat, waktu main juga buat anak sama anak-anak gitu, waktu santai gitu ya, pokoknya lebih banyak. Dan aku berharap walaupun aku upload sehari sekali, semoga bisa tetap gajian walaupun pas-pasan 1,3 juta. Ya aku selalu berharap semoga bisa tetap gajian, amin. Nah teman-teman, ini tuh padahal baru kayak kurang lebih seminggu ya nggak aku bersih-bersihin banget ini untuk dapur aku. Ini tuh ya teman-teman langsung kayak kelihatan banget gitu ya, untuk kotoran-kotorannya itu udah mulai tebel teman-teman. Terus juga di beberapa perintilan-perintilan aku tuh yang dipajang kayak gini ya, nah itu tuh banyak banget yang kena cipratan minyak gitu teman-teman. Jadi di sini tuh harus dilap-lap. Dan di sini juga aku ngelapnya itu pakai lap yang agak lembab gitu ya teman-teman. Ini tuh apa ya, kayak nggak enak aja gitu loh teman-teman dipegangnya, kayak agak-agak rada-rada licin gitu teman-teman. Jadi kayak harus dilap-lap gitu-gitulah. Karena kalau nggak tuh ya dia tuh nggak enak banget dipegangnya. Karena mungkin aku keseringan masak sambal-sambelan gitu ya. Jadi kayak minyak itu nyiprat gitu kemana-mana. If I could lay down beside you, I would. Gimana teman-teman, kalian masih semangat nggak nih buat masak-masak di rumah? Apa sekarang tuh udah mulai berasa mager-magernya? Ayo komen teman-teman. Aku ya teman-teman kadang itu bener-bener sering banget mager gitu ya, mau masak tuh yang buat buka puasa. Jadi kadang tuh ya kami buka puasanya kayak sekadarnya gitu teman-teman. Ada juga lah beberapa kali yang kayak gitu. Bahkan kadang kalau buat sahur teman-teman, aku masaknya itu di malam hari setelah anak-anak tidur. Aku masak kayak gitu ya. Nah jadi pas sahur itu ya udah tinggal makan doang gitu. Jadi nggak masak-masak lagi gitu ya. Karena teman-teman aku tuh kalau misalnya pagi-pagi kayak gitu tuh mau riwah-riwah sana sini tuh ya udah kayak mager aja lah gitu ya. Makanya udah bangun-bangun ya udah sahur, habis itu nunggu subuh gitu ya. Nah kadang aku lanjut tidur, setelah itu kadang ya udah aku lanjut aktivitas kayak gitu teman-teman. Kadang ya nyantai-nyantai gitu ya, pokoknya gitu-gitulah, nggak yang terlalu gimana-gimana banget gitu ya. Dan aku juga ngerasa kayak banyak aja waktu luangnya buat ibadah juga sih di bulan Ramadan kali ini gitu ya. Karena kan aku upload video sehari sekali, jadi kayak berasa lebih lega lah gitu waktunya. Oke deh teman-teman, di sini aku mau lanjut. Ini aku mau liatin ke kalian ya. Ini ada beberapa barang nih teman-teman yang aku punya. Ini tuh adalah yang aku beli pas aku yang buka puasa di luar kemarin itu loh teman-teman, yang sama Pak Sio makan bakso, video aku yang
2 hari yang lalu apa kapan gitu ya, aku rada lupa deh. Nah itu tuh kan aku ada bilang aku buka puasa di luar, terus aku juga mampir ke Toserba kan karena aku mau ke rumah abangku. Jadi di Toserba itu teman-teman aku ada beli beberapa pieces barang ya. Aku ada beli keran. Itu kerannya murah meriah ya teman-teman, nggak sampai 30.000, kalau nggak salah ingat sih cuma 27 apa 23.000 lah gitu. Itu aku beli keran itu ya, keran angsa buat di wastafel. Nanti datang Pak So aku mau minta tolong digantiin. Terus juga aku ada beli jam dinding teman-teman, cuman jam dindingnya aku nggak tahu sih mau masang kapan karena lagi nggak mood banget gitu ya, mau manjat-manjat. Nanti deh kalau misalnya udah mood buat manjat-manjat maku-maku baru ya aku pasangin jam dindingnya. Itu aku beli yang kecil aja sih teman-teman jam dindingnya, karena itu tuh buat di dapur aja biar tahu waktu gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini aku juga lanjut buat nyapu-nyapu di dapur ya, karena itu udah nggak enak banget diinjaknya. Setelah dapurnya itu udah bersih, baru di sini aku lanjutin buat ngerapihin cucian piring biar lebih bener-bener rapi, biar bener-bener lega juga ya untuk dapur aku ini. Karena emang kalau misalnya ngeliat tumpukan piring tuh walaupun udah dicuci, walaupun udah bersih gitu ya, tetap aja kayak ngerasa tuh sumpek gitu teman-teman. Jadi ya udah di sini aku memutuskan untuk aku susunin semua piring-piringnya semuanya biar lebih rapi juga kelihatannya untuk dapur aku. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini dapurnya udah dalam keadaan bersih, udah rapi juga. Udah lumayan enak lah gitu ya di pandangnya gitu ya, udah lumayan lega juga rasanya karena udah bersih lantainya. Jadi ini tuh kalau misalnya mau nanti aktivitas masak-masak tuh udah plong, udah lega dan udah semangat aja gitu ya karena dapurnya udah bersih. Karena aku tuh seneng teman-teman kalau masak tuh dapurnya bersih. Nah di sini Pak suami itu udah pulang kerja teman-teman, pulangnya udah dari tadi sih ya teman-teman, udah istirahat juga. Dan di sini aku minta tolong sama Pak Su buat masangin keran ya. Dan ini Pak Su lagi bantuin aku buat pasang keran, tapi tadi tuh di luar airnya udah dikunci dulu ya teman-teman biar nggak nyemprot. Karena kalau misalnya nggak dikunci ya pasti airnya tuh nyemprot gitu kan. Nah ini tuh udah dimatiin gitu airnya di luar. Dan ini aku minta tolong pasangin sama Pak Su untuk kerannya. Sebenarnya aku pengen nyari kerannya tuh yang warna pink polos atau pink putih ya teman-teman, tapi ternyata nggak ada gitu ya. Yang ada itu warna pink ungu, terus juga ada warna hijau gitu-gitu ya. Pokoknya kayak nggak ada lah gitu teman-teman yang warna pink putih atau pink polos gitu tuh nggak ada. Jadi ya udah aku ambil aja yang ini pink kombinasi sama ungu. Menurut aku sih tetap cantik ya, gemes aja juga gitu yang ngeliat ada ungu-ungunya. Dan pastinya ada pink-pinknya. Nah kenapa aku ganti untuk kerannya teman-teman, mungkin buat kalian yang udah ngikutin aku dari lama, dari aku yang renovasi kemarin, kalian pasti tahu air keran aku itu nggak tahu kenapa kecil teman-teman. Memang sih kalau misalnya pas air tangkinya itu penuh gitu ya, dia itu agak lumayan besar gitu ya, tapi kalau misalnya air tangkinya itu udah tinggal sedikit, itu beneran deh teman-teman kayak kecil banget gitu ya. Dan aku memutuskan untuk aku ganti aja kerannya. Ini aku pakai keran yang murah meriah aja, harga 20 ribuan teman-teman. Dan ini tuh menurut aku bagus ya. Dan ini airnya kelihatan kecil karena memang air tangkinya lagi kosong ya teman-teman. Tapi ini aslinya tuh kalau air tangkinya itu terisi tuh besar gitu ya. Karena itu air tangkinya itu udah benar-benar kecil, bahkan di kamar mandi itu udah mati gitu ya airnya. Nah oke, alhamdulillah akhirnya ya udah diganti tuh teman-teman untuk keran aku di wastafel ya. Jadi kayak kayak lega banget sih gitu ya, akhirnya keran di wastafel udah diganti. Kalau mau nyuci piring tuh udah enak gitu, airnya udah gede. Kenapa aku nggak ngambil keran yang yang kayak airnya itu tuh kayak air hujan gitu kan, karena nggak ada teman-teman pilihannya gitu ya. Dan aku juga nggak ada budget mau beli yang mahal-mahal, ya udah belinya yang murah meriah aja, harga 20 ribuan, yang penting airnya itu besar dan puas nyuci piring. Oke deh teman-teman, di sini lanjut lagi. Ini tuh aku lanjut di sore hari ya teman-teman. Ini aku mau masak buat menu hari ini. Jadi ini tuh aku masak yang simple aja. Aku mau bikin telur dadar tahu, tapi aku pedesin gitu ya biar enak gitu. Nah ini tuh tahu sisaan terakhir teman-teman di kulkas, tinggal 2 biji ini. Jadi aku cemplungin aja, aku masukin aja semuanya. Dan aku juga pakai 2 butir telur, karena kan yang makan ini juga cuma aku berdua sama Pak Su ya teman-teman. Kalau anak-anak nanti aku bikin menu yang lain. Tadi sih sebenarnya aku tuh pengen masak ikan teman-teman, tapi entah kenapa kayak nggak selera banget rasanya gitu ya. Ngelihat ikan tuh pokoknya kayak bener-bener nggak selera lah gitu ya. Dan kok jadi kayak kepengen telur dadar tahu gitu, tapi yang dibikin pedas kayak gini gitu ya. Makanya ya udah deh aku bikin aja. Untungnya tahunya itu ada ya.
Dan di sini aku mau lanjut buat ngegoreng aja si tahunya. Dan ini dia telur dadar tahunya teman-teman. Bikinnya simple aja sih ya. Pokoknya kalian masak aja sesuai dengan selera. Bisa juga ditambahin sayur ya teman-teman. Misalnya kayak bayam. Karena kadang aku suka bikin telur dadar aku kasih bayam juga sih. Biar kayak ada sayur-sayurnya. Cuman ini emang lagi nggak ada, ya udah sih kayak gini aja. Dan ini biar lebih mudah buat ngebolak-balik aku belah-belah juga ya untuk telurnya. Dan singkat cerita ini udah mateng. Pokoknya disingkat-singkat aja videonya biar nggak terlalu panjang. Ini aja durasinya itu udah di 16 menit lebih, hampir 17 menit ya teman-teman. Dan ini aku juga lanjut ngegoreng ayam buat tambahan. Itu juga bukan cuma buat anak-anak aja ya, tapi ini tuh juga buat aku sekalian. Kalau Pak Suma udah jelas dia nggak bakalan mau ya ayam, palingan dia nanti makan telur dadarnya aja. Dan ini aku juga lanjut buat bikin sayurnya teman-teman. Ini aku mau bikin sayur daun singkong aja sih, karena ya daun singkong yang ada di depan rumah kan, yang ada di halaman. Dan aku juga tim yang lebih seneng makan sayur daun singkong. Nah, masak sayur daun singkong kali ini tuh aku kasih daun kunyit ya teman-teman. Entah kenapa kalau daun singkong direbus kayak gini tuh terus dikasih daun kunyit, itu aromanya tuh bener-bener sedep banget teman-teman. Dan juga pas makan tuh lebih seger aja gitu rasanya. Pokoknya enak banget lah kalau misalnya rebusan kayak gini dikasih daun kunyit. Oke, alhamdulillah ini masakannya udah selesai teman-teman. Aduh ya Allah, ini bener-bener menunya simple, sederhana, tapi ini tuh mantul ya teman-teman. Aku lebih selera sih makan menu yang kayak gini. Masya Allah, alhamdulillah ini dia menu hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh, ini aku mau simpen dulu untuk lauknya teman-teman. Takutnya nanti dimakan kucing. Dan buka puasa tuh masih agak sedikit lama ya, masih ada sekitar setengah jaman lagi. Jadi udah di sini aku mau bersih-bersih. Setelah ini tinggal mandi deh. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku. Assalamualaikum, bye.